Horas hubata haganupan. Ibagas bornginon rodo hanami juak-juak ninay bata laho menyapa hita haganupan kuria ni Tuhan ta sa resort Bandung. Kuria Bandung Selatan, kuria Bandung Timur. Iha tahun hanami. Shalom hubata haganupan. Dear paimai jalo hita hataninay bata marhite partongguan tay bagas bornginon. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh memberi waktu kami untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan nyata di tengah-tengah seluruh keluarga kami. Kami ingin mendengarkan firman. Kiranya Tuhan berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Pada malam hari ini kami datang kembali untuk menyapa saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang menggambarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan Allah berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada berita yang kita dengar pada saat ini, ujian UN ditiadakan, tetapi ujian hidup sedang berlangsung. Nah, dengan demikian pada saat ini, di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah jemaat kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, kita merasakan ujian yang sangat berat, yaitu karena COVID-19. Nah, dengan demikian banyak hal yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Nah, dengan demikian saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi di sini. Kehidupan kita diibaratkan seperti mengarungi sebuah lautan. Ada sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan. Nah, ketika di tengah lautan ternyata ada gelombang yang besar, ada angin ribut, ada puting beliung. Nah, ternyata kapal yang kecil ini tidak sanggup menghadapi semua. Terpaksa dia haram
ataupun tenggelam ke dasar laut. Nah, ada seorang pemuda yang berhasil selamat karena dia berusaha menangkap satu bongkah kapal yang terpecah, dan dia satu malaman berenang hingga sampai ke tepi sebuah daratan yang tidak tahu di mana tempatnya. Tapi daratan itu adalah sebuah daratan hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Setelah semalaman dia berenang, ketika sampai di daratan, dia membuat api dari batu untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah tubuhnya hangat dan kekuatannya pulih kembali, dia membuat sebuah gubuk yang kecil untuk melindungi dia dari hujan, panas, dan angin yang sangat kencang. Nah, keesokan harinya setelah matahari terbit, dia masuk ke tengah hutan untuk mencari makanan apa yang dia bisa makan di hutan tersebut. Nah, ternyata dari kejauhan dia melihat asap dari kejauhan. Dia pulang, ternyata gubuknya terbakar. Nah, ketika melihat kenyataan tersebut, hatinya menjerit, menangis, bahkan hampir putus asa. Dia mengatakan, Tuhan, hanya ini yang saya miliki. Saya sudah terdampar. Saya hanya memiliki gubuk. Kenapa juga harus terbakar? Nah, dengan demikian dia mengeluh dan menangis menjerit kepada Tuhan. Tiba-tiba ada tim SAR yang datang dari kejauhan dan melambaikan tanda keselamatan dari jauh, supaya si pemuda tersebut melihat tanda tersebut. Nah, seketika itu juga pertolongan datang. Kenapa? Karena tim SAR melihat ketika ada asap, itu adalah merupakan sinyal bahwa orang ada tinggal di tempat tersebut. Nah, demikianlah saudaraku, pertolongan Tuhan yang tidak mampu kita mengerti. Cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, mampu menyelamatkan kita walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi justru karya penyelamatan Tuhan lebih luar biasa daripada apa yang kita rancangkan. Amin, saudaraku. Dengan demikian, pada saat ini kita mungkin merasa frustasi karena keadaan negara kita. Ekonomi kita semakin merosot. Bahkan banyak para pekerja harian harus bangkrut ataupun gulung tikar, tidak akan bekerja lagi. Mungkin setiap orang yang mempunyai tabungan, yang masih memiliki tabungan, masih bisa melanjutkan kehidupannya, masih bisa untuk makan untuk esok hari atau mungkin 1 bulan ini. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang tidak mempunyai tabungan? Dia bekerja hari ini untuk makan besok, atau mungkin dia bekerja hari ini untuk makan nanti malam. Dan bahkan peristiwa yang sangat mengerikan, saudaraku, mungkin pada saat ini kita merasakan inilah puncak penderitaan kita. Mungkin sebagian orang tidak, tapi sebahagian pasti ada merasakan inilah puncak penderitaannya. Kenapa? Karena banyak saudaranya yang sudah tiada, meninggalkan mereka. Ini bagaikan suatu mimpi buruk yang harus kita hadapi, harus kita jalani dalam kenyataan ini. Ketika berangkatkan dari rumah karena positif menderita COVID-19, harus diberangkatkan ke rumah sakit. Nah, mungkin ini janganlah terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Ketika keluarga kita itu meninggal, dia tidak akan pulang ke rumah seperti biasanya kita menghadapi keluarga kita yang sudah meninggal. Tapi dari rumah sakit langsung ke kuburan dan kita tidak bisa mendekat. Bahkan pendeta kita dari HKBP, Pendeta Bonatua, dia diagendai setelah
dikuburkan. Bagaimana mirisnya, bagaimana sulitnya, bagaimana frustasinya. Mungkin inilah puncak penderitaan sebagian orang. Nah, saudara-saudaraku, peristiwa yang sama juga pernah dihadapi oleh jemaat Tuhan, umat Tuhan, ketika bangsa Israel tinggal dalam pembuangan di Babel. Mereka sangat merasakan persoalan, pergumulan, penderitaan yang sangat dalam. Kalau pada saat ini kita masih berkumpul, masih dapat berkumpul dengan saudara kita, kita masih bisa berdoa bersama, kita masih bisa makan bersama. Tapi mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang yang memperbudak mereka, bukan untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, bagaimana sakitnya? Mereka bekerja untuk kebutuhan orang lain. Nah, dengan demikian mereka frustasi. Bahkan mereka tidak sanggup lagi untuk berharap akan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan mereka. Di tengah-tengah penderitaan demikian, apakah yang terjadi? Dalam firman Tuhan pada saat ini ada berita sukacita yang luar biasa. Apakah itu? Yang pertama sekali, bahwa Tuhan Allah sangat peduli akan kehidupan, penderitaan, pencobaan, masalah yang dihadapi oleh setiap umatnya. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tinggal diam akan persoalan kita. Walaupun kita merasa, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah pertolongan-Mu? Ya, memang guru pun diam ketika ujian sedang berlangsung. Demikian juga Tuhan bukan diam, tapi Dia peduli, Dia melihat, Dia tahu persoalan seberat apa yang kita hadapi. Dengan lagu yang sering kita dengar, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nah, yang kedua, saudara, Allah Israel memproklamirkan kemerdekaan bagi umatnya dalam pembuangan penjajahan tersebut. Memproklamirkan bahwa Allah sendiri turun tangan akan membebaskan umatnya. Kalau kita baca pada saat ini, ayat 12, sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan Allah akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah, saudaraku, keamanan, keselamatan bangsa Israel dijamin oleh Tuhan. Allah mengangkat mereka dari perbudakan Babel menuju kepada Sion. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan mengatakan, saya akan berdiri di depan supaya ada yang mau engkau ikuti dari belakang untuk menuntun kamu. Saya akan berdiri di belakang untuk menjaga engkau dari segala musuh, dari segala cobaan yang akan terjadi. Nah, bangsa Israel dengan penuh sukacita mengikuti perintah Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka sampai ke Sion, Yerusalem, ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Berita sukacita yang ketiga adalah Allah sendiri menjadi raja. Allahmu menjadi raja. Kalau dikatakan Allah sebagai raja, berarti semua raja di muka bumi akan tunduk kepadanya. Bahkan seluruh alam, gunung-gunung, lautan, angin, api,
semua itu di bawah kendali Allah. Nah, dengan demikian, jikalau Allah sebagai raja dalam kehidupanmu, sungguh dia mengendalikan hidupmu. Sungguh dia memberikan yang terbaik kepadamu. Sungguh dia memberikan masa depanmu yang cerah. Nah, dengan demikian saudaraku, kalau dikatakan Allah sebagai raja di tengah-tengah keluargamu, berarti kita harus mematuhi segala perintahnya, menjalankan segala aturannya. Berarti damai sejahtera Allah, pertolongan Allah, shalom yang dari Allah pasti nyata dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian, kalau Allah berkuasa merajai sebagai raja dalam kehidupan setiap orang, berarti kehidupan kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Amin saudaraku. Nah, yang terakhir, berita sukacita yang terakhir adalah bahwa seluruh raja-raja, seluruh bangsa-bangsa, seluruh umat mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang agung. Kalau dikatakan di sini, semua mulut akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertelut menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dengan demikian saudaraku, bahwa Tuhan sungguh luar biasa memberkati, menyertai, dan menuntun setiap kehidupan kita kepada rancangannya yang lebih ajaib, yang lebih indah, yaitu suatu rancangan kebahagiaan, bukan rancangan kecelakaan, untuk mencapai apa yang kita inginkan dan cita-citakan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang begitu luar biasa, menyatakan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, yang pada saat ini kami merasakan penderitaan, permasalahan. Mungkin banyak yang menangis, menjerit, minta pertolongan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu peduli dan melihat setiap pencobaan yang kami alami. Kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat mengasihi kami, walaupun kami hidup dalam dosa, dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Kami yakin Tuhan kami yang ajaib, mencukupkan segala kebutuhan kami, memberikan segala kebutuhan kami pada saat ini. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, seluruh umat-Mu yang ada di Resort Bandung ini. Engkau berkati Tuhan usaha kami, tambahkan Tuhan rezeki bagi kami semua. Kami yakin pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang ajaib, yang penuh kuasa itu Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang positif terkena COVID-19. Kami yakin Tuhan bisa melakukan semua itu. Berkati juga Tuhan orang-orang kesehatan yang harus tampil di garda paling depan untuk menangani COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tolong Tuhan, Kau berkati mereka Bapa. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kebijaksanaan, agar mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, utusan Tuhan untuk menyelamatkan bumi kami tercinta ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.